warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para peserta daurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjut pembahasan kita dari kitab Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahlihi oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Pada halaqah yang kemarin kita bahas bahwa sifat-sifat sufi atau jati diri orang-orang ahli tasawuf, yang pertama adalah mereka adalah ahli ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kemudian yang kedua adalah mereka selalu sangat mementingkan urusan batin, mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mulia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang kita lanjutkan jati diri yang ketiga. Simatu tsalitsah al-ikhlas. Faqad 'azamat inayatuhum bi tahqiq al-ikhlas lillahi ta'ala wa daggagu fi muhasabi anfusihim ala dhalik wa farru min adna qasd li ghairillah وأدنى إرادتي لغيرة وجهه للكريم في نياتهم وأفعالهم وأقوالهم وأخذهم وتركهم. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم وعامة أصحاب السنن. قال الحارث المحاسبي في رسالة المسترشدين: واعلم rahimakallah anna sidqa wal ikhlas aslu kulli hal, faman sidq yatasha'atu al sabr wal qana'ah wal zuhud wal ridha wal unus anil ikhlasi yatashabba'u al yaqin yatasha'abu al yaqin wal khawf wal mahabbah wal haya' wal ijlal wal ta'zim. Thumma qala: wa amma syu'batul ikhlas fala yusamma al mukhlis mukhlisan hatta يفرد الله عز وجل من الأشباه والأمثال والصحابة والصاحبة والأولاد ثم إرادة الله بإقامة التوحيد وجمع هم له وبه النفل والفرد. وقال إمام القشيري في رسالته: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة والقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو محمدة عن الناس أو محبة مدح الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ورواه بسنده عن الفضيل قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يوافق الله منهما. ولذلك أجمعوا وأعرضوا عن كثير من الأعمال الظاهرة التي للنفوس إليه ميل ولها فيها غرض وطمع وأن عظمتي في ظرف العوام ما لم تصح وتصفه فيها النية، وقد أبى ورفض الإمارة والولاية على عهد الخلفاء الراشدين كثير من الصحابة، ولذلك أيضا حرصوا على الإخفاء ما قدروا من أعمالهم الصالحة وصفاتهم الطيبة الحسنة وكتمان الأحوالهم الفاضلة الشريفة. Sifat yang ketiga, jati diri yang ketiga bagi ahli tasawuf adalah mereka adalah ahli ikhlas, yaitu mereka sangat betul-betul memperhatikan batinnya untuk memiliki tahqiq, hakikat daripada keikhlasan, dan beliau selalu menghisap dirinya, melihat batinnya tentang keikhlasan mereka di dalam seluruh kehidupannya, baik di dalam ibadah, baik dalam muamalah, baik beliau di dalam menerima atau memberi, baik dalam
urusan fardu atau urusan sunnah, bahkan masalah urusan mubah selalu diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis Nabi SAW, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Jadi bisa katakan bahwa orang yang memiliki sifat keikhlasan itu merupakan asas di dalam halnya seseorang, maka akan muncul pada dirinya sidik, ya, kejujuran, kesungguh-sungguhan. Kemudian akan dari sidik ini akan bercabang daripada sifat kesabaran, sifat qanaah, sifat zuhud, ridha terhadap apa yang jadi putusan Allah, dan merasa nikmat dalam hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat ikhlas akan bercabang padanya yakin, takut hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan dan ta'zim yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tasawuf adalah mereka orang yang betul-betul di dalam setiap amal perbuatannya diteliti hingga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam semua amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan bahwa orang yang beramal karena orang yang meninggalkan perbuatan amal soleh, ya, karena manusia, maka itu riya. Dan orang yang beramal untuk manusia, maka dia syirik. Adapun yang namanya ikhlas adalah orang yang terhindar dari dua-duanya itu. Ya, orang yang terhindar dari dua-duanya itu. Maka mereka adalah orang yang selalu berusaha untuk menyembunyikan kelebihannya, menyembunyikan amal perbuatannya yang saleh, ibadahnya, ya, hingga mereka takut untuk tersohor atau terkenal di tengah-tengah manusia. Apabila mereka di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, para sahabat banyak sekali mereka menolak untuk diangkat menjadi gubernur, untuk diangkat menjadi amir dari umara di beberapa wilayah, ya, karena beliau takut, ya, takut kalau di dalamnya tidak ikhlas di dalam, karena di dalamnya ada jah, ada kehormatan, ya, sehingga beliau menolak hal tersebut. Kemudian sifat yang keempat, ya, yaitu as-sidik. As-simatur rabi'ah as-sidik, bahwa ijtima'u jami'i qawi dhahir wal batin, ijtima'u jami'i quwwati dhahir wal batin 'ala al-amr, wa dhalika yaqtadi al-itqan bi badli al-was'i wal shuhudil minnah lirrahman bin nafil ujub. Fakama anna al-mukhlis la riya'a lahu fas-sadiqu la ujub lahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. At-Taubah ayat 119. Wa qala Ta'ala hadza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Al-Maidah 119. Wa qala Ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Al-Qamar 154 sampai 55. Wa qala Ta'ala wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Yunus ayat 2. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibn Hibban an Ibn Mas'ud. Wa qala al-Imam al-Harith al-Muhasibi fi Risatil Mustarshidin wa'lam anna al-aqila lama sahha ilmuhu wa thabata yaqinuhu wa 'alima an la yanjiyahu min rabbih illa sidq fas'a fi talabihi wa bahthu 'anil akhlaqi ahlihi wa raghiba fi an yahya qabla mamatihi liyasta'idu lidaril khulud ma'afana fi ma'abafatihi faba'a ma lahu wa nafsahu an rabbih haitsu sama'u yaqul
حيث سمعه يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Taubah 111. Qala Imam Al-Qushairi fi risalatihi was-sidqu imadul amr wa bihi tamamuhu wa fihi nizamuhu. Thumma qala wa aqallu sidq istiwa'u sir wal alaniyah. Wa rawa bisanadihi an Sahal Ibn Abdullah qala la yashummu raihatu sidq abdun dahin ya dahim nafsihi aw ghairihi wa lisidqihim qabalu nasihah man yansahum min kabirin wa saghirin wa farahu biha bal istifadu min kalami man yubghiduhum wa yu'adihim wa qala qailuhum ahabbun nas ilayya man ahda ilayya uyubi wa sidquhu wa lisidqihim yafrahu ahaduhum bil iqbali nas ala ghairihi min kulli ma la yadurruhum fi dinihim wa farahu bi dhuhuril khair ala yadi ahadin wa insirafun nas anhum ilayhi. Adapun jati diri yang keempat bagi ahli tasawuf adalah mereka adalah orang-orang yang sidik. Sidik di mana adalah jujur dalam batinnya, ya, dan kesungguh-sungguhan dalam batinnya, yaitu mengumpulkan segala kekuatan zahir dan batin atas ada satu urusan. Itulah makna sidik, ya. Kemudian melaksanakannya dengan penuh perfect, ya, menggunakan semua kekuatannya dan kemampuannya, ya, untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga terhindar dalam dirinya sifat bangga diri. Maka dikatakan bahwa orang yang ikhlas itu berarti orang itu tidak riya. Demikian pula orang yang sidik berarti orang itu lawannya tidak ujub dalam dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersama orang-orang yang siddiqin. Jadi bahwa orang-orang yang ahli tasawuf mereka adalah orang yang selalu jujur dalam dirinya. Apabila, ya, kebenaran datang dari orang lain, ya, kebaikan datang orang lain, maka dia dukung. Ini menunjukkan ciri-ciri bahwa orang itu siddiq, ya. Dia merasa senang, ya, apabila kebenaran atau kebaikan muncul dari siapapun juga, walaupun bukan dirinya atau bukan dari muridnya atau dari keluarganya. Dan tanda bahwa seseorang itu memiliki sifat siddiq adalah orang itu dengan senang hati apabila ada orang yang menasihatinya, ada orang yang menegur jika dia salah, yang menunjukkan bahwa dia adalah siddiq. Ya, disebutkan bahwa orang yang paling aku cintai, ahli tasawuf mengatakan bahwa orang yang paling yang saya cintai, ya, adalah orang yang bisa menghadiahkan kejelekan saya atau menunjukkan aib saya, sehingga aib saya yang ada ini akan bisa saya hilangkan dari atas teguran dari seseorang ini. Menunjukkan bahwa ini orang ahli siddiq, ya. Ya, merasa senang apabila manusia itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melalui dirinya, ya, Jadi mereka merasa senang apabila ada seseorang yang memiliki pengikut yang banyak, ya, tapi dengan pengikut yang banyak itu pengikutnya bisa diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu lari dari dirinya, tapi lari dari dirinya atau menjauh dari dirinya, menuju kepada orang lain dan menuju kepada ustadz yang lain atau orang lain, itu mereka mendapat hidayah, mereka mendapat kebaikan, maka dia ikut senang dengan keadaan yang demikian ini. Ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang siddiq. Disebutkan bahwa
tidaklah mungkin orang itu akan mencapai kepada derajat sidik, bahkan tidak akan mencium wanginya sidik apabila orang itu di dalam agamanya berpura-pura. Artinya dia tidak sungguh-sungguh, dia hanya baik ketika di depan orang, sedang di luar sana dia tidak seperti itu. Maka tidak mungkin orang itu memiliki sifat sidik. Dan sekecil-kecilnya sifat orang yang sidik adalah orang yang sama antara apa yang dibicarakan dengan apa yang ada dalam batinnya. Ya, bahkan orang yang beriman itu, ahli sidik itu adalah orang yang dia batinnya lebih mulia dari zahirnya. Kalau dia berbuat sesuatu nilainya perak, tapi hatinya sebenarnya adalah emas. Minimal orang ahli sidik adalah apabila dia berbicara perak, maka hatinya juga perak. Kalau dia berbicara emas, maka hatinya juga emas. Itulah ahli sidik. Kemudian sifat yang kelima adalah mereka adalah ahli tawadhu. At-tawadhu'ul qalb. Ya, ini jati diri yang kelima. Kalau Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Al-Hijr 88. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Atani malakun jirmuhu yusawil Ka'bah faqala akhtar an takuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan." Fa'awma'a ila Jibril an atawaddu'a lillah faqultu bal uhibbu an akuna 'abdan nabiyyan fashakara rabbi dhalik faqala anta awwalu man tashaqqa anhu al-ard wa alu Syafi'. Rawahu Ahmad al-Bazzar bi rijali sahih wa Abu Ya'la an Abi Hurairah wa rawa Ibnu Asakir an Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adami illa fi ra'sihi hikmah biyadil malak. فإذا تواضع رفعه الله وإن ارتفع قمعه الله والكبرياء رداء الله فمن نازع الله قمعه. رواه الطبراني عن أبي عباس أن قال الحيثمي إسناده حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى وتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. ففسرها أصحاب عبد الله وقالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام وحتى يكون تواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون حامده وذامه في الحق سواء. رواه أحمد في الزهد. وقالت عائشة رضي الله عنها إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه أحمد في الزهد. رواه فيه أيضا أن عبد الله بن مسعود أن من رأس التواضع أن ترضى بدون من المجلس وأن تبدأ بسلام من لقيت. وأن الحسن قالوا أي شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أنه خير منه. انتهى. قال الإمام الحارث المحاسبي في أدب النفوس فمن عالج نفسه نفس العز من نفسه ووفقه الله ذلك فنال فقال نفيه سهل عليه مسير في طريقة محبة الله عز وجل ومهجة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين وهان عليه معالجة الصدق في عمله واطمأنت
نفسه إلى تدلل وتواضع وطاب له طريق العدل لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز ولا يقدر على قطب الغيظ وفيه العز ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز ولا يقدر على أن يدوم على صدق وفيه العز ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز ولا يقدر على ترك العصبية وفيه العز ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز ولا يقدر على نصح وفيه العز ولا يسلم الأزراء على الناس وفي العز فما أكثر ضرره وعظم فساده وما أقبل الناس عنه. ثم قال ولو أن رجلا صلى الغداة ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة من خصلات العز ليس العز كله وآخر تصدق بوزن نفسه ذهبا على أكباد الجائعة من وجه طيب لكان أول الأقبض وكانت نعمة عليه أكبر والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم فكيف إذا أصبح وهو لم تكن له همة إلا عناية بالعز لنفسه لتجربته له ومعرفة له وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبة إلا العناية بالنفي العز من قلبه ولزوم تواضع وذل النفس لتجربته للنور التواضع ومعرفته بفوائده فهنيئا لمن شغله مثل شغله وما أنفعه من شغل وأرضاه عند ملكه وأروحه للقلب. Sifat dari ahli tasawuf yang kelima adalah mereka orang-orang yang memiliki tawaduk dalam hatinya. Ya, memiliki tawaduk dalam hatinya. Yaitu dia rendah daripada hati. Sebagai Nabi SAW pun diperintahkan Allah SWT untuk wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, untuk tawaduk kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Bagaimana kita, kalau Nabi SAW diperintahkan untuk bertawaduk. Dan tidaklah mungkin orang akan mencapai derajat daripada hakikatul iman sehingga orang itu memiliki kemurnian di dalam tawaduknya. Dan tidaklah mungkin orang itu akan bisa mencapai derajat tawaduk hingga orang tersebut kefakiran artinya kekurangan dari hal-hal yang halal lebih dia cintai daripada memiliki kekayaan tapi dari yang haram. Orang tidak akan bisa mencapai derajat tawadhu kecuali orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan dia rendah lebih dia cintai daripada dia mulia di mata manusia dengan harus bermaksiat. Dan orang tersebut tidak mencapai derajat tawadhu kecuali orang tersebut sama antara pujian dengan caci makian. Kalau dia sudah berada dalam kebenaran ya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, baik dia dicaci atau dipuji baginya sama saja. Karena cacian maki manusia tidaklah akan bisa menjatuhkan dirinya di hadapan Allah, dan pujian manusia sejagat tidak juga akan bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak akan mencapai derajat tawadhu kecuali orang tersebut bisa menghilangkan dari hatinya keinginan memiliki kebesaran diri, ya, menganggap dirinya besar. Nah, maka kalau orang tidak bisa menghilangkan dari sifat kebesaran dirinya, maka orang itu tidak akan bisa mencapai derajat tawadhu.
Ya. Tidak akan bisa menghilangkan hasud kecuali orang itu bisa menghilangkan daripada sifat izz dalam dirinya. Demikian, insyaAllah kita akan lanjutkan pada halaqah yang berikutnya. Jadi sifat tawadhu ini masih ada lanjutannya. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.